Christian Purnomo, aku askar yang baru dengan kode PO261 dan aku akan mengajar kalian itu tentang komputasional biologi selama 1 semester ke depan. Itu kalian kan 1 SKS ya, berarti 6 pertemuan aja. Nah, di sini aku bakal briefing dulu tentang peraturan apa aja yang harus kita taati di SLT ini. Yang pertama, kalian bisa juga join grup WhatsAppku ya. Ini coba kalian scan dulu. Ini terkait informasi tentang laboratorium, nanti akan aku share di sini. Kalian share dulu. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya itu juga bisa lewat grup ini atau juga mau lewat nomorku juga bisa. Kalau mau nomorku, aku tulis sebentar. Oke, jadi ini nomorku kalau kalian mau tanya-tanya lewat aku juga bisa terkait matkul atau terkait lab. Semuanya udah pada scan atau kalau belum tunggu lagi bentar. Kalau kurang besar bilang ya guys, nanti aku besarin lagi. Tapi apa udah pada masuk? Soalnya ini penting. Kemarin tuh ada kejadian kayak bukan kelasku sih, karena aku mengajar tahun ini. Tapi ada beberapa mahasiswa tuh yang ketinggalan informasi gara-gara mereka tuh nggak join grup. Jadi kalau bisa join grup ya. Nah, kalau udah, aku bakal lanjut aja di sini. Ya, jadi di sini kita ada penilaian. Ya. Kalian itu kan penilaian itu hanya satu komponen aja. Jadi 70% itu 30% itu assignment dari SLC ini. Dan itu ada 6 pertemuan. Ya. Pesertanya ada 20. Terus durasinya 100 menit dan max access-nya 50 MB. Nah, nanti kita tuh pakai software Anaconda. Anaconda itu semacam distribusi Python yang dia tuh juga ada R-nya gitu. Jadi dia distribusi Python tapi yang lebih fokus ke data science. Jadi dia ada statistiknya. Nah, kita juga bakal pakai Jupyter Notebook sama VS Code. Untuk extensionnya kita pakai IPYNB. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak terkait komponen penilaian? Soalnya komponen komponen penilaian kalian itu cuma satu doang, assignment 30%. Aman? Kalau aman aku lanjut ya. Nah, ini tanggal-tanggal penting kalian ya. Ini ada schedule kita. Ini dia kan awal 2 Februari itu sama masuk kuliah. Terus ini kan kayaknya nggak ada kelompok, jadi abaikan aja. Nah, yang Mei itu pertemuan 7 sampai 10 itu kan kalian cuma sampai pertemuan 6, jadi abaikan aja. Nah, ini masa UAP sama masa ujian susulan praktikum. Nah, ini kalian ada UAP ya, setahu itu sih bentar. Nah, ini buat tanggal keluar nilai sama protes batch pertama sama batch kedua itu tanggal 8 sama 17 Juli. Nah, itu kalian bisa cek 31 Juli 2026 itu hasil protes praktikum batch 1, 2 susulan. Terus yang itu selanjutnya itu ya udahlah itu konfirmasi bekas dan lain-lain itu bikin aja. Nah, ini kehadiran praktikum. Nah, jadi kalau di lab itu mahasiswa wajib mengikuti kelas praktikum sesuai dengan metode perkuliahan terdata pada Binus Maya. Diperkenankan untuk mengikuti kelas secara online untuk pertemuan yang terlaksana onsite. Jadi ini kan pertemuan onsite, kalian tuh nggak bisa mengikuti kelas ini secara online. Nah, tanda kehadiran mahasiswa itu dilakukan dengan cara tadi aku udah ingetin. Kalau yang lagi baru masuk ya, classroom attendance dengan BV Binus Access sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perkuliahan. Dan jangan lupa menyimpan bukti. Nah, ini yang bukti ini sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Mungkin udah masuk sistem sih kalau udah. Nah, absensi itu terdata
terdata otomatis ke Binus Maya, tapi bisa saja membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi kayak gitu, yang penting, yang utama tuh kalian absen lewat customer attendance ini di Binus Maya itu. Nah, durasi kelas kita itu 100 menit ya. Mahasiswa diimbau untuk hadir di ruang praktikum 15 menit sebelum praktikum dimulai. Nah, ini menurutku yang penting kalian hadir tepat waktu aja sih. Yang penting kalian hadir tepat waktu, nggak usah 15 menit juga. Nah, mahasiswa dinyatakan hadir apabila memenuhi kriteria berikut. Jadi kalian hadir, terus terdata hadir dan mengikuti praktikum dari awal hingga akhir. Jadi kalau kalian absen di awal terus keluar di akhir, ya itu nanti nggak terdata sebagai hadir kayak gitu. Nah, untuk absensi atau kehadiran itu kalian juga bisa. Kalau misal 8.50 itu kan biasanya Binus Maya itu udah tutup absen ya. Nah, jadi aku kasih toleransi itu 8 sampai jam 50 lebih 10. Jadi kalian datang telat tuh maksimal berapa? 30 menitan lah, 30 menit. 40 menitan aku absen. Tapi kalau lebih dari itu aku nggak absen, oke. Jadi kayak gitu. Terus aku bakal lanjut aja di sini. Nah, ini lihat ya. Ini kan aslinya mahasiswa hadir melewati 30 menit. Tapi aku kasih toleransi jadi 10 menit lebih lama, 40 menitan ya. Jadi mahasiswa tidak terdata hadir pada sistem sebelum batas waktu keterlambatan yang ditentukan. Nah, ini tidak bisa memastikan kehadiran tercatat. Jadi kayak gitu. Sama satu lagi, kalian kalau absen SLC itu nggak ngasih keringanan, tapi kalau kalian mau absen itu minta ke LSC terus nanti kirim ke SLC biar kami yang atur absennya gitu. Nah, ini yang tadi aku bahas. Nah ini, jika ingin izin, mahasiswa dapat menggunakan batas ketidakhadiran yang tersedia untuk mata kuliah terkait, termasuk ketidakhadiran karena sakit, alfa, dan hal-hal lainnya, atau mengajukan dispensasi ke LSC. Nah, tadi aku udah bilang, kalau kalian nggak masuk itu kita nggak kasih keringanan, tapi kalau kalian izin itu kalian mintanya ke LSC, jangan ke SLC, karena itu bukan wewenang SLC gitu. Nah, data kehadiran dan batas kehadiran mahasiswa dapat dicek melalui itu. Kalian kalau mau ngecek batas kehadiran itu Binus Maya menu learning attendance information. Kalau satu SKS berarti maksimal satu ya, satu itu kehadiran ya. Nah, ini ketentuan ruangan praktikum. Jadi selama kalian di lab ini itu diharap dapat menaati peraturan-peraturan ini. Yang pertama, tidak memperkenan memasuki ruang praktikum yang bukan jadwalnya. Udah jelas banget buat apa kalian masuk praktikum yang bukan jadwal gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu diwajibkan untuk jaga perlengkapan dan peralatan ruang laboratorium gitu. Jadi jangan dirusak lah, basically lah. Sama mahasiswa tidak diperkenankan melepas kabel, jaringan listrik dan sebagainya. Kalau menurutku sebenarnya kalian kalau mau kayak pakai keyboard sendiri atau apa itu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa setelah lab itu disambungin lagi, jadi dilepas terus disambungin lagi gitu. Nah, maksudnya tidak diperkenan untuk makan, ya ini nggak boleh ya. Untuk yang tidak boleh, kalau minum itu sebenarnya boleh, tapi kalau bisa minuman tuh taruh bawah meja ya. Buat yang botol air di atas meja, tolong taruh bawah meja. Nah, kenapa? Karena takutnya tuh tumpah guys. Jadi takutnya kalian lupa tutup botol terus kesenggol lah ya. Nanti yang perkara kan kalian juga kena kalian sendiri kan, isinya rusak dan lain-lain. Nah, di sini kalau kalian mau minjem ruangan praktikum itu kalian bisa ya lewat sini yang ini. Nah, paling lambat tuh H-2, jadi jangan langsung dipinjem mendadak gitu, nggak bisa. Nah, Software Laboratory Center dapat menolak permintaan peminjaman dengan pertimbangan seperti ketersediaan ruangan dan alasan peminjaman dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau minjem itu paling lambat ya H-2 itu. Nah, ini sistem perkuliahan, mata kuliah praktikum dan materi praktikum. Nah, di sini kan nggak bikin project, jadi aku bakal skip aja di sini. Bentar. Galaxy oke. Nah, di sini
Yang kepake itu paling cuma lab.slc.net. Ini nanti dipakai buat kuis sama ujian akhir praktikum. Ya, jadi kita bakal pakai cuma website ini aja. Yang lain kan nggak pakai. Diakses secara lokal ya, secara binus. Jadi nggak bisa diakses dari luar. Aku Oke, ini recording. Nah, kalau VBL kalian mau cek, itu kalian bisa ya, melalui sini. Jadi kalian kalau mau belajar sendiri, kalian bisa ke Binus Maya Praktikum, terus kalian ke My Course List, terus kalian pilih mata kuliah dan self learning. Nanti kalian pilih, ketika kita computational biologi. Jadi kalian nanti pilih sesuai mata kuliah kalian. Di sini kan kita computational biologi. Gitu. Ini proyek nggak ada. Kuis gak ada. Oke, untuk yang ini sanksi dan pelanggaran. Jadi pengumpulan proyek itu kalau diwakili oleh mahasiswa atau kelompok lain itu sanksinya 0 ya. Terus pengerjaan proyek tidak sesuai dengan tema itu juga 0. Menyontek 0, mengunduh dan merupakan bagian dan penilaian materi itu juga 0. Membeli atau menyuruh kayak joki gitu, nanti kalian dapat skorsing 1 semester. Dan juga yang membuat skorsing 1 semester. Jadi jangan joki, kalau bisa kalian kerjain pakai kemampuan kalian sendiri gitu. Nah ini kalian kan satu SKS, jadi ada pelaksanaan UAP itu pada mulai tanggal 25 Mei sampai 11 Juni 2026. Jadi kalian ada UAP itu pertemuan 6, terakhir lah basic lah. Nah kayak gitu. Nah ini, bentar, ini kuis kelompok skip. Nah ini penilaian dan protes nilai itu sama. Nah, nilai praktikum itu keluar sesuai waktu keluar nilai praktikum yang telah ditetapkan pada kalender praktikum dan dibagi menjadi 2 batch. Nilai praktikum yang keluar pada batch pertama itu adalah komponen penilaian kuis yang hanya terlaksana 1 kali dalam 1 semester dan sudah dilaksanakan sebelum tanggal keluar nilai praktikum batch 1 sesuai kalender praktikum yang berlaku. Nah, ini akan keluar pada batch 2. Jadi masuk kalau kalian mau lihat nilai praktikum itu kalian bisa LMS, courses sama gradebook. Jadi kayak gitu. Nah, kalian kalau mau kalian habis lihat nilainya terus kayak protes, ini kok nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, kalian dapat mengajukan protes itu paling lambat 3 hari setelah nilai dikeluarkan. Jadi melalui Binus Maya pada menu learning, grades sama skor protes. Nah, tapi kalau kalian ternyata protes nih, ternyata nggak mendapat perubahan nilai, jadi malah nanti dikurangi 20 poin. Jadi ingat aja kalau mau protes ada resikonya pengurangan nilai sebesar 20 poin kayak gitu. Nah, habis itu kelas tambahan. Kalau kelas tambahan itu konsep nggak ada. Oke, udah. Jadi ini link-link penting kalau kalian mau itu. Jadi ya, ini kontak centernya SLC terus LSC. Ini nanti Binus Maya Praktikum di sini diujak. Nah, ini live facility. Ini kalau kalian mau proses mate SLC lah. Oke, udah sih itu aja. Terus aku bakal briefing lagi yang lain. Tapi sebelum aku briefing mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Kalau aman, aku lanjut sih. Ini aku bakal briefing tentang NAR 262. Oke, jadi NAR 262, Publication and Administration. Nah, kita SLC itu juga membuka rekrutmen lagi, ya, ASLab untuk tahun 262, jadi 2026 semester 2. Nah, kalian kalau mau daftar nggak apa-apa. Ya, berarti SLC, ya SLC itu basically adalah Technical Service Unit at Binus University yang mengajar dan mengoreksi, membuat case sama self improvement. Nah, jadi di sini
kalian tuh SLC tuh bakal ngajar ke aku nih, terus kalian bakal koreksi jawaban mahasiswa, terus kalian bakal buat case kayak buat OJ nanti misalnya kayak buat yang B30 atau sebagainya yang masih semester 1. Nah, benefitnya apa? Kok kalian tuh harus join NR ini gitu. Nah, sebenarnya ada banyak benefit ya. Yang pertama itu adanya hard skill. Jadi kalian bakal mempelajari ini. Ya sebenarnya nggak semuanya sih, tapi kalian bakal pelajari ini, terus React, SQL sama Java juga, C, Python pasti, MongoDB. Kalau Kotlin nggak diajarin sih, tapi ya belajar sendiri-sendiri. Nah, Cisco juga. Nah, jadi kalian selain menambah pengetahuan yang nggak diajarin oleh Binus ya, kalian juga bisa kayak dapat pelajaran tambahan gitu lah tentang coding. Nah, ini salah satu benefit utama dari Astep ini, kalian dapat pengetahuan yang lebih gitu. Nah, selain hard skill itu ada soft skill juga ya. Soft skill itu kayak misal kita problem solving, ya, leadership, kepemimpinan, terus critical thinking, ya, public speaking, time management, responsibility, communication, teamwork. Nah, jadi itu NAR 262 nanti juga bisa melatih soft skill kalian gitu, biar nggak cuma hard skill, tapi juga soft skill yang meningkat kayak gitu. Nah, benefit lainnya itu apa? Ya, yang pertama ini ya, udah jelas salary. Jadi kalian jadi Astep tuh nggak sekedar ngajar terus dapat pengetahuan, tapi juga kalian bakal dapat gaji, ya. Gaji sama THR. Tiga itu benefit utama dari kalian. Kalau kalian mau nyari uang itu yang paling bagus ya, menurutku ya join NAR sih, soalnya ya gimana lagi kan, kamu dapat kesempatan buat kayak dapat uang di umur yang belum kamu kan belum lulus juga. Jadi menurutku NR ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik lah buat dapat cuan gitu lah. Nah, benefit lainnya itu juga ada nih, free parking. Jadi kalian kalau ke kampus nggak usah bayar lagi, nggak usah beli membership lagi, ataupun nggak usah ngisi kartu flash kalian gitu, karena Binus itu menyediakan free parking buat yang karyawannya. Nah, di sini karir path juga, kalian juga bisa nambah portofolio kalian. Ya, jadi kan lumayan banget ya tuh. Di portofolio kalian nanti tertampil gitu junior lab assistant. Itu kan saat ingin membangun portofolio itu menurutku sangat bagus gitu lah. Nah, jadi kayak gitu sih. Nah, ini apa aja yang harus di-prepare, apa aja yang dibutuhkan buat join NAR ini? Ya, yang pertama kita harus jadi Binusian ya, pasti yang bisa jadi Astep itu cuma mahasiswa Binus. Terus grade-nya itu harus bagus ya. Setauku Algoprok itu harus B+ atau A- gitu. Pokoknya harus bagus ya. Terus nanti juga ada kontrak kerja. Terus sama ini jurusannya itu nanti ada bisa dijelasin lagi. Sama ini jadi harus 18 tahun ke atas gitu. Jadi kalau kalian mau join NAR minimal 18 tahun. Nah, untuk major itu yang bisa join NAR itu ada SOCS, SOIS, DP, sama MTP. Nah, ini master ini mungkin dikit sih yang join, nggak ada yang. Nah, jadi SOCS, SOIS, sama DP. Kalau kalian mau join harus dari 3 ini kan SOCS jadi bisa. Nah, ini ada fase-fase ya dari NAR training. Yang pertama tuh kalian bakal dites dulu, ya, initial test. Ya, jadi untuk melihat awal aptitude kalian awal itu buat kayak gimana saya sama potensi Astep ini. Terus bakal di pre-training, ya. Jadi kita bakal train pakai C, OP sama ya ini bakal dites. Terus nanti habis lolos pre-training itu kalian bakal di interview lagi, ya. Di interview. Terus kalau lulus interview
kan bakal masuk core training. Nah ini core training yang paling susah, kan bakal dapat banyak apa ya materi di sini yang sebelumnya nggak ada gitu. Kalian bakal learning session, case solving, presentation sama evaluation gitu. Nah ini registration kalau kalian mau join. Ya. Ini mulai dari Senin 26 Januari 2026 sampai Selasa 14 Februari 2026 ya. Ini udah dekat banget ya tanggalnya. Ya mungkin 2 minggu lagi sih. Ya. Jadi kalau kalian mau join bisa aja langsung ke website ini buat join gitu. Nah ini IG penting. Nah, ini tentang kontak. Oke, udah sih. Oke, jadi aku udah briefing ya tentang apa sih namanya peraturan SLC sama kayak ya briefing tentang NAR gitu lah. Aku bakal lanjut tentang materi utama kita yaitu computational biology. Ya, bentar. Oke. Jadi di computational biology ini kita bakal pakai yang namanya Anaconda. Nah, apa sih Anaconda itu? Anaconda itu adalah suatu distribusi, ya, distribusi Python yang ada R-nya juga. Jadi Anaconda itu kita gunakan ya untuk menggunakan import BioPython gitu. Jadi kita bakal pakai library BioPython dengan Anaconda untuk membuat environment-nya. Nah, kalian bertanya nih, kalian mau install Anaconda-nya dulu di laptop masing-masing atau aku bakal langsung masuk ke materi yang udah di pre-install Anaconda-nya. Kalian mau pilih yang mana? Antara kalian mau install dulu atau kalian mau langsung coding aja? Install dulu. Install. Tapi kamu nggak bawa laptop? Ya wes. Beserta mayoritas ya. Aku bakal install dulu Anaconda. Anaconda Navigator kan. Nah, kalian kalau mau install, itu kalian bakal ke Chrome dulu. Warna apa itu? Hijau. Iya. Kalian buka Chrome dulu. Ya. Nah. Terus kalian ke Anaconda Python gitu. Nah kan klik ini download Anaconda distribution. Sama kalau ada yang ketinggalan nanti ngomong ya guys, biar aku ulang lagi. Kalau Anaconda Navigator Nah habis itu kalian tinggal masuk aja, terus kalian klik download. Tapi kalau yang di PC lokal itu harusnya udah ke install, jadi kalian nggak usah download lagi. Itu sih. Nah, oke. Bentar ya. Downloadnya soalnya itu besar guys, size-nya 1 GB itu ada. Jadi rada makan waktu kalau kalian download lagi di PC lokal gitu. Nah, yang mau install beneran siapa sih? Oh itu. Pardon. namanya. Oh ya. Yang ini kah? Iya betul. Berarti gak usah download lagi dong. Iya, kalau ini udah ada nggak usah. Ayo namanya lama. Bukan PPN-nya ya. Tahu.
Mini kode nih, ada kode versi ada fitur yang dipotong. Saya pakai mini kode bisa? Mini kode? Udah ada jam saya. Pakai anak udah aja. Lagi Ini aman. Orang yang pakai smartphone. Untuk proses mantis ya. Berarti buat pesanan baru. Ada wewe. Nah, karena udah banyak yang install, aku bakal skip aja yang install ya, sorry ya guys. Itu cuma kalian cuma download terus install doang sih sebenarnya. Download nanti ada exe, terus nanti install aja. Nah nanti kalau udah muncul, itu nanti bakal muncul kayak gini ya, Anaconda Prom gini. Sama Anaconda. Nah nanti bakal muncul Anaconda Navigator sama Anaconda Prom. Sebenarnya yang pakai itu cuma Prom doang. Prom aja. Ini kok nggak ada pada Prom? Tahu dekat. Nah harusnya, bentar. Coba cek PC kalian ada Anaconda-nya apa enggak? Harusnya udah itu ya. Nah itu berarti kalian udah dibikinin environment-nya. Bentar guys. Install di PC. Sama dia langsung Oh, environment harus dibikin dulu ya. Jadi karena kan kalau awal download Anaconda itu nanti ini bakal kosong ya. Environment ini bakal kosong. Nah, kalian lihat apa ya? Nah, jadi itu nanti kalau awal install Anaconda itu nanti kalian ke environment ya. Terus nanti kalian cek. Itu mesti nanti tinggal baru satu aja gitu. Jadi baru satu yaitu base ya. Yang ini kan cuma udah dibikin. Nah nanti kalian kalau mau bikin environment itu bisa pakai Anaconda Prom gitu. Nah buat cari Anaconda Prom itu kalian tinggal cari aja. Nanti kan kalau kalian habis install itu tampilannya bakal kayak gini. Kalian cari aja Anaconda Prom gitu. Harusnya ada sih. Kalau nggak ada, kalian bisa cari aja di apa sih search terus Prom gitu. Nanti kan pasti muncul gini, base si users PRK. Nah, base ini berarti base ini tuh berarti artinya dia masih di base environment gitu. Nah, jadi dia masih environment awal. Sebenarnya kalian udah paham belum sih environment itu apa?
udah diajarin belum? Belum. Confis. Nah ini harusnya kalau di PC lokal itu udah ada environmentnya sendiri yang namanya Compio sih harusnya. Tepuk anak-anak ya. Nah, aku tak bantu yang belum install dulu. Gimana? Ini buat apa? Jadi kan gitu. Kalau banyak orang gini gitu. Kalau udah orang cuma dan yang menang yang gini nggak tahu juga, aku lupa. Kamu masih ingat aja ya? Berapa persen? Sisa 30%. Masih lama. Lama banget sejauh. Oh, at every moment. Oke. Kalau udah sampai sini, kalian kan mesti kalau baru install itu masih kosong ya. Kan kamu mau create environment, kalian bisa ketik ya, sini Conda, terus create strip n itu nama ya, namanya mau apa kalian di sini kan bio Python ya, jadi Compio ya, Compio berarti kalian pakai Compio terus kalian pilih Pythonnya itu versi berapa. Nah cara kalian pilihnya itu kalian ketik Python nah gini Python itu sama dengan, nah kalau di sini aku pakai versi 3,9 jadi kayak gini. Nah sampai sini paham nggak atau ada yang tinggalan? Nah nanti dia bakal install bikin environment baru. Kan kalau mau apa ini komen lainnya nanti bakal aku tulis lagi, bakal aku bagi lagi. Nah kalian abis ini kan bakal muncul prompt proceed yes or no, ya kan klik ketik y gitu, yes berarti. Sebenarnya bebas sih, tapi aku ya harus pakai versi yang terbaru 3,9. Nah. Sampai sini ada yang ketinggalan? Ikutin kan? Coba tanya ke aman kan, ini Anaconda Alligatornya. Berarti Anaconda tuh ini kayak aplikasi baru gitu ya? Apa? Aplikasi baru gitu, berarti Iya, bukan betul. kayak yang dimasukin ke VS Code gitu, bukan kan? Bukan. Kalian klik prompt ada nggak? Nah kalian klik prompt. Di sini ada. Sini ada harusnya. Tapi udah ke install. Oke, aku ngetik apa? Kalau nggak muncul ya atau kan berarti udah keinstal. Udah. Coba. Create. Mana kok? Spasi atau apa? Yang mana? Terus tulis apa? Create gitu. Kan kalau create environment baru kan pakai yang atas aja, Conda create slash name Compio Python Conda 3,9. Oh, yang ini.
Ini apa yang bawah? Base keduanya juga kan? Typo ya di Python. Gini kah? Kamu udah ikutin? Ini kan? Nah guys, kalian udah lihat, nanti dia bakal muncul kan di sini environment-nya, Compio. Jadi kalau kalian udah berhasil, nanti masih bakal muncul di situ. Kayak gini kamu sama kak. Harusnya ya. Ini benar. Roset, yes. Ini masih proses. Nanti kalau akhiran error pasti muncul. Oh hilang lagi. Dikit lagi ya dikit lagi. Oke, udah pada itu ya berarti ya, kayak seperti saya. Jadi kalau kalian mau ngecek, tadi aku udah bilang ya, kalian tinggal ke kanan kode navigator, terus kalian cek dan bisa belum gitu. Nah, kalau udah pada aman, aku bakal lanjut lagi. Gimana cara kita gunain environment baru kita ya di VS gitu. Aku bakal close lagi. Close aja. Nah kalian buka Visual Studio Code VS ya. Terus kan kita bakal coding pakai Python. Jadi kalian buka foldernya tuh di directory D, di D. Bebas kalian bikin folder baru, namanya apa? Tapi yang penting di D ya. Help terus ini gimana? Udah kah? Nah, habis itu udah buka VS itu. Open folder. Itu berarti aman. Udah bisa di close terus kamu bisa buka VS. Ini Itu aman. VS Buka VS ya. VS Code kan bukan VS Code katanya? Ya VS sih. VS. Nah, kalau kalian udah buka VS Code, ya, kalian bisa open folder dulu di itu ya, di ya. Kalau udah kalian bisa create file. Nah, Open folder. Iya, folder apa itu bocah? Folder apa nah, itu ya? kan aku di sini bakal bikin, aku bikin ini, nah, open folder. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah folder baru namanya Compio. Nah, di sini aku bakal select. Nah, kan di folder ini aku bakal bikin file yang extensionnya itu IPYNB.
ada yang kesulitan bikin file ya. Namanya bebas. Alah, aku pusing. Itu nama file. Kamu ke file, terus kamu open folder. Ini kan data D. Nah, kamu klik new file, new folder sorry. Terus kamu pilih bebas namanya, misal Combio, select. Sekali ini benda. Kalau udah pada bikin file, aku sih bakal bikin file contoh, misal sesi IPYNB. Oke, ini aku tulis ketik apa? Tulis Nah, kayak gini. ketik apa? Nanti bakal muncul kayak gini ya. Dia bakal muncul sel-sel. Ya, habis itu kalian klik ini. Kalian klik ya, ini kan tulisannya base Python ya. Ini kalian ganti. Terus kalian pilih, tadi kalian bikin apa gitu. Kalian bikin environment-nya apa? Misal di sini kan aku tadi bikin Combio. Nah, aku bakal pakai yang Combio ini gitu. Nah, tergantung kalian bikin environment-nya namanya apa, kan pilih aja sesuai nama kalian yang udah dibikin gitu. Apa tadi katanya? Ini yang di sel-sel ini siapain? Soalnya itu bawaan isi lab kan. Dan B. Nah, sampai sini Pilih itu. ada yang ketinggalan nggak? News yang 39 sih. Yang ada ininya di mana? Hah? Yang ininya tadi muncul kayak gini di Oh, mana? kan karena terus kamu pilih satu kan bikin. Iya. Ini aku simpen sebagai offline. Guys, kalau kalian di sini belum ada tulisannya, itu berarti kalian belum punya Jupyter Notebook. Kalau bisa kalian klik sini dulu, nanti bakal tulisan select kernel gitu ya. Terus nanti kalian kalau diminta install aja gitu. Install apa? Tapi di sini udah ada kan kamu di pojok situ? Nih. Oh no. Salah, kamu aku tulisnya. Namanya di sini. Mana ini maksudnya? Kirain. Selamat kamu tidak tipu. Kita ini punya kamu kan kemarin bawa buat kamu sendiri. Kamu tulisnya sesi. Oke. Kalau udah aku bakal lanjut aja. Nanti kalau yang ketinggalan nanti biar akhir sesi aku bantu lagi. Soalnya materi utamanya aja belum dapat ini kan. Ya, oke. Jadi di sini kan kalian tuh belajar computational biology ya. Nah, kalian bakal belajar tuh tentang DNA, RNA, sama protein gitu. Sama kenapa sih kok kita harus belajar computational biology ini pakai BioPython gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak researcher gitu kalau mau slicing DNA kalian tuh pakai BioPython ini. Jadi kalian bisa mencari jenis virus berdasarkan DNA yang ada pada virus itu. Jadi kalian misal, Ini aku bisa nih. jadi kan di DNA itu kan deoksiribonukleik acid. Juga sih. Itu kan dia semacam habis ya. Nah, dia kan semacam gulung helix ya. Jadi dua apa kayak tali gitu yang saling berhubungan. Jadi kayak gini. Namun ya sorry kalau gambar jelek tapi
Inilah gambaran DNA lah basically lah. Jadi DNA itu deoksiribonukleik acid ya. Dia ini terdiri dari dua kayak garis gini yang saling terhubung itu. Apa? Ada empat itu kan, yang A, U sama C, I. Nah, betul. Jadi ini tuh sebenarnya not kecil ini ya, itu ada namanya ya. Itu ada, kalau DNA itu ada A, C, G, T. Nah, jadi ini adalah 4 komponen utama dalam DNA gitu. Pembentuk DNA itu ada 4 ini. Nah, ini tuh singkatan buat adenin. Ini sitosin. Ini guanin. Sama ini timin. Jadi kayak gini. Nah, jadi ada 4 komponen utama untuk DNA. Kalian kalau bayangin DNA itu kayak sebuah string lah. Jadi kan kalian kalau tahu binary, kayak misalnya byte lah, byte. Itu kan 01 ya. Nah, tapi kalau sini itu ada 4 input. Jadi dapat dari 01 kan itu bilangnya A, C, G, T ini gitu. Jadi kalau misal aku mau nulis DNA itu nanti bakal kayak gini. Misal A, C, G, T, terus T, G, A, C gitu. Jadi ini sebuah, anggap aja ini tuh tali yang sini guys, kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah komponen pembentuk DNA, dan DNA itu terbentuk dari dua ikatan gini. Nah, kita juga bakal belajar tentang RNA. RNA itu mirip sama DNA tapi dia agak beda. Sebetulnya kok habis. Nah, jadi kalau RNA itu dia bukan dua gini, tapi dia tuh cuma satu doang. Jadi dia tuh cuma gini. Nah, jadi itu dia cuma satu gini, sama dia itu strukturnya mirip sama DNA, tapi dia agak beda ya. Jadi kalau gini kan, ini kan kayak setengahnya dari DNA ya. Nah, tapi dia tuh fungsinya beda. Nah, di sini itu ada yang namanya urasil. Jadi kalau di DNA itu adanya T, tapi kalau di RNA itu nanti dia bakal berubah jadi U ini. Jadi di RNA itu nggak akan ada yang namanya T, tapi di RNA bakal ada yang namanya U. Tuh. Nah, jadi itu perbedaan utama dari DNA sama RNA ya. Yang satu ada U, yang satu ada T. Untuk bedainnya, yang DNA itu, yang dua ini ada T. Kalau yang RNA itu mesti cuma U doang gitu. Nah, untuk yang DNA itu, ini kan ada 4 pembangun utama dari DNA. Itu dia kan pairing. Ini kan pairing kan. Ini kan hubung satu sama yang bawah ini. Nah, yang pairing itu cuma A itu sama T. Sorry. A itu sama T, G itu sama C. Jadi kalian kalau misal ini ada sequence of the komponennya ini. Nah, itu dia bakal pairingnya tuh cuma sama T sama C gitu. A sama T, G sama C. Jadi kalau misalnya ini A, ini pasti T. Dia nggak mungkin G atau C gitu. Jadi kalau misalnya ini G, ini mesti C gitu. Nah, jadi itu aturan utama dari DNA. Dia tuh hanya bisa pairing A sama T, G sama C. Nah, terus kalau udah, ya aku bakalan lanjut aja. Ini kan masih teori ya, belum coding. Nah, jadi itu konsep dasarnya dari perbedaan DNA sama RNA gitu. Oh, bentar. Aku lupa ngomong lagi. Jadi kalau DNA itu kan ada T ya, ada T ya. Nah, kalau kita mau nulis RNA gimana nih? Ya udah, kita tinggal ubah T-nya ini
itu jadi U. Jadi misal aku mau ngubah DNA ini jadi U. Jadi gimana? Ya A C A C G U U G A C itu. Jadi cuma T-nya ini diubah jadi U biar dia nandain itu kalau itu RNA gitu loh, bukan DNA. Nah itu pembeda utama antara DNA sama RNA. Nah jadi aku bakal lanjut aja sama codingnya. Jam berapa ini? Oke. Nah kalian kalau pertama kali tak kan ini masih satu sel ya. Itu kalian bisa, bentar, aku bakal zoom out dulu. Ini kelihatan ya? Kalau kelihatan, aku bakal langsung aja. Sini, kalian tinggal ketik. Kita bakal install dulu PID. Ya, jadi kita mau install bio Python. Nah, nanti kalau kalian muncul kayak gini, running cells require kernel shell package, kalian tinggal klik install aja. Gitu. Bentar guys. Kalau ada yang error bilang aja ya. Nah di sini aku belum install kernel ya. Nanti kalau belum install sih bakal kayak gini ya. Beda versi harusnya sama sih, tapi tanda seru. Coba aja sih. Ada yang error? Sepertinya aku tahu alasan kenapa komputerku jelek, karena aku PS code-nya nggak seperti ini. Lebih seperti apa? Seperti Kamu udah install kan yang ada kode tadi? Kamu tulis kode gitu-gitu yang create gitu. udah tulis yang create gitu-gitu, kode create apa gitu udah tulis pas yang tadi. Iya nih, yang di prompt tadi itu loh. Nih, ya udah bikin. Coba aja. Bentar, coba bentar dulu. Nah, tadi kamu di sini udah bikin semua yang udah muncul semua itu kan? Udah. Benar. Mau coba ulang lagi nggak? Ada nih, coba aku lihat dulu. Soalnya kalau aku baca tadi itu sama ya. Kamu tadi udah nulis ini? Udah nulis nih hasilnya kombio. Ya sudah. Kombio Ya itu ini khusus itu,
Kalau udah install nanti dia bakal muncul lagi nih. Ya ini dia jadi satu apa ini aja ini pusing. Aku bakal lanjut aja. Di sini kalian bakal mau import. Jadi kita pakai library itu bio namanya. Nah bio, terus kita bakal import lagi. Jadi from bio. Nah dari bio set itu kita sequence ya maksudnya sequence. Kita bakal import sequence. Oke. Kalian bakal run aja, terus nanti dia bakal itu lancar. Aku bikin file itu dulu. Juga ketik import bio from bio.sequence import sequence gitu. Kalau udah di sini kita bisa mendefine sebuah variabel. Misalnya aku mau buat variabel namanya sequence A. Ya, jadi sequence A. Aku mau panggil functionnya. Jadi kan aku udah import ini. Nah, aku mau panggil sekarang set sequence kurung. Nah, dia bakal isinya itu string yang udah kita tulis tadi. Jadi semisal aku kan tadi udah bikin ACGT TGAC itu berapa itu Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1. Ya aku bakal tulis yang itu ACGT terus apa itu sih? Hah? TGAC TGAC. Nah ini kan masih 8 ya. Aku bakal kasih 4 lagi deh. Apa ya? Misal C T A. Nah nanti jadi dia bakal panjang itu 12. Ya sebenarnya kalian bebas sih panjangnya mau berapa. Tapi aku di sini pakai 12. Oke. Jadi aku bakal bikin sequence A sama sequence B. Jadi aku bakal buat lagi di bawah sequence B sama dengan aku panggil lagi sama ya. Nah kali ini aku bakal bikin sequence baru. Nah guys. Nah di sini aku bakal kebalikan aja dari ini ACGT ini. Tadi kan aku udah bilang kalau A itu pairingnya sama T, terus G itu pairing sama C. Tinggal dibalik aja. Jadi kan A itu kan T, C itu G itu C, terus dibalik-balik aja dia. Nah kayak gitu. Jadi kalian tinggal balik aja T, G, C. Nah terus kalau kalian run itu gak akan error. Ya kayak gitu. Nah sampai sini ada yang error nggak? Kalau ada yang error, bentar. Bisa. Ini gimana nih? Ini belum diinstal ya? Kamu dulu PIP install. Sorry. Persen PIP install. Bio Python. All. Dari run all aja. Katanya kopi. Oh belum. Oh
ini juga dirang. Ini belum dirang. Itu kok dirang juga bisa. Ini Di pilih bawahnya error tapi kok. Apa? Ini di bawahnya error. Ini aku pilih apa? Oh, belum dirang. Belum Tadi di. kan run all Enggak. kan. Itu kan kamu belum import. Ketika Pilih apa? Ini atau ini? file. Nah, Terus folder. Ini folder, open folder. udah di D ini. OTT, terus ini file. Sal, IP, INT. Terus namanya ganti aja. Akhirnya Bisa. ya setelah sekian abad. Aku bakal lanjut ya guys ya. Jadi habis aku bikin 2 sequence gini, aku bakal slicing. Nah, jadi ini fitur utama yang bakal dipakai dalam computational biology. Jadi kita bakal slicing. Nah, slicing itu mirip ya. Kalian udah pernah belajar Python kan? Udah pernah tuh? Pernah kan? Maksudnya kan ya Python yang cara slicing list sama string gitu lah. Udah tahu kan caranya kan? Itu belum tahu. Ya basically itu kalau jadi semisal itu kan semisal itu kan sequence A ini namanya nggak akurat, sorry ya guys ya. Nah sequence A itu ada, itu kan dia itu sebuah string ya, dia kan sebuah string, ini sebuah string. Nah kita tuh bisa ngelakuin slicing. Ide udah bisa kan? Jadi slicing itu kita bakal mulai dari start index, Aku itu yang nggak kayak gini. terus stop indexnya, terus sama stepnya. Jadi kayak gini. Nah jadi semisal aku mau slice dari ACGT ini sampai ACGT sampai sini guys. ACGT TGA. Nah berarti kalian tinggal hitung aja indeksnya tuh dari misalnya dari mana? Dari 0 kan. Berarti aku nulis 0. Terus kalau tadi ACGT TGA itu kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya berarti aku nulis startnya itu ganti 0, aku ganti 0, stopnya aku ganti 6, stepnya, nah itu stepnya kalian bebas, kalian mau milih antara 1 atau multiple gitu ya. Kalau aku sini 1 aja lah ya. Jadi basically dia nggak tentukan. Nah jadi aku mau kasih contoh di sini. Misal subsequence A itu sama dengan sequence A, sequence A. Nah ini kan sama ya kayak tadi ya. Sequence A startnya itu berarti dari 0, terus dia stopnya di 6, sama stepnya 1. Kalau step 1 sebenarnya nggak usah tulis, nggak apa-apa, kan bisa tulis kayak gini aja, tapi ya biar konsisten ya, aku pakai terus aja. Nah terus aku bakal print subsequence A gitu, bakalan jalanin aja. Nah, kan lihat ya di sini ya. Sorry tadi aku agak miscalculate dikit. Ya. Jadi ternyata kalau mau sampai yang A ini kan indeks 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 itu gak dimasukin. Jadi kalian kalau masukin 6 itu nanti jadi 7 gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Sequence A 0, T2, 6, T2, 1 gitu. Terus nanti hasilnya kan AC, GT, T, G. Nah, sama ya. Nah, jadi itu cara slicing di BioPython. Sampai sini ada yang ketinggalan? Kalau aman aku bakal lanjut aja. Nah, jadi aku bakal lanjut aja. Di sini bakal bikin code baru. Nah, jadi di sini kita juga bisa
gabungin dua sequence. Jadi semisal aku membuat total sequence sama dengan sequence A plus sequence B, terus aku bakal print total sequence-nya. Nah, coba kalau aku jalanin. Nah, nanti dia jadi kegabung, ke merge. Nah, jadi yang pertama, kalau kalian mau gabungin sequence A sama sequence B, itu kalian bisa aja tinggal sequence A plus sequence B. Nah, itu udah nanti ke merge saja ya. Nah, Kak Agim mungkin dapat paham semua, jadi aku lagi aja. Oke, jadi kalau semisal kalian mau nyari, kan tadi kita ada 4 komponen nih, A, C, G, T. Semisal kita mau nyari G itu di mana, indeks mana lah. Nah itu kalian bisa. Jadi semisal ini kan ada sequence A, C, G, T, T, G, A, C, T, T, A. Nah aku mau cari keberadaan pertama dari G gitu. Gimana? Ya aku pakai yang namanya find sequence. Tadi aku pakai sequence A, terus find kurung. Nah ini kalian lihat parameternya itu dia ada start and end gitu ya. Kita nggak pakai itu ya, kita pakai sub ini. Nah dia lihat ya, return close index in the sequence where subsequent sub is found gitu. Kita bakal find misal aku G ya, G aku tulis G, terus bakal aku run aja. Nah nanti dia ketahuan, oh ternyata G ini munculnya pertama di indeks 2 gitu. Jadi 0, 1, 2. Nah, pas ya. Ini kayak gitu sih. Itu buat nyari keberadaan pertama dari komponen tertentu. Nah, semisal kalau kamu nyari komponen G ini setelah 2 ini di mana lagi ya? Jadi kita bisa pakai sama ya sebenarnya. Sequence A dot find ini G masih sama, tapi aku kasih argumen tambahan guys. Di sini kan tadi kan G doang. Kalau sekarang aku kasih misal tadi kan indeks 2 temunya. Oh, berarti sekarang aku nyarinya mulai dari indeks 3 gitu. Jadi kasih 3 aja gitu. Nanti dia bakal aku print aja sih. Print nah jadi kayak gini, aduh ini rada ngabung ya. Ya pokoknya kalau kita mau cari keberadaan G setelah ketemu yang pertama, kan bisa cari aja. Misalnya ini 2 kan, nah aku mau mulai cari dari 3 gitu. Jadi setelah ketemu, oh ternyata di 5 nih G kedua nih. Ya, jadi kayak gitu sih. Sampai sini kalau ada bingung tanya aja ya. Terus aku mau lanjut aja. Gimana kalau cara kita nyari subsequence dalam sebuah sequence gitu? Nah, jadi semisal aku mau nyari ini GT apa ya? Guys. Nah, aku mau nyari CG itu muncul berapa kali sih dalam satu sequence? Jadi misal di sini kan CG itu muncul 2 kali ya, 1 sama 2. Nah nanti kita bisa nyari total sumnya itu dari view Python ini, gitu. Nah kalau kalian mau nyari gitu, kalian harus bentar. Oh ya, kalian import bio masih apa ya, sequence
terus ketik utils, import. Nah, di sini kalian klik nt, nanti ada di nt. Nah, kalian klik nt search kali ini, kalian run, terus kita bakal jalan lagi. Nah, jadi semisal aku mau nyari nih, tadi kan contohku itu ya CG, GC ya, CG. Nah, semisal aku mau nyari di sini, dia tuh dari total sequence ini muncul berapa kali sih A-nya? AA. Nah, di sini kan dia ketahuan muncul 2 kali. Tapi kalau misalnya sequence yang panjang banget, terus kita tuh kan bisa nyari manual toh. Jadi kita pakai bantuan ini. Nah, sebelum itu kita bakal define dulu subsequence total itu sama dengan, misal tadi kan aku mau nyari subsequence total AA ya, jadi aku tulis AA aja, ini AA dia bakal 2. Nah, di sini aku bakal ketik AA kayak gini. Jangan lupa ini dikasih function dulu depannya, aku lupa guys. Jadi kayak gini. Terus kalian run. Terus aku bakal bikin code baru. Nah, di sini kalian tinggal panggil functionnya nih, nt search. Jadi nt search kurung. Nah, nanti dia ketahuan nih parameternya apa aja nih. Nah, di sini ini kan masih bentuknya sequence ya. Kita nggak boleh langsung masukin sequence ini dalam sininya, functionnya ini nggak boleh karena dia nggak terima inputan objek. Jadi kalian harus sadar ya, ini kan sequence ini itu merupakan sebuah objek. Dia objek tapi bisa menerima parameter string. Jadi walaupun sebenarnya terlihat seperti string, tapi itu aslinya merupakan sebuah objek gitu. Jadi kita harus parsing dulu. Kita pakai str itu biar merubah dari awalnya objek itu jadi string gitu. Nah, jadi misal aku mau nyari sequence totalnya tadi. Jadi kita mau nyari di sequence total. Coba di total sequence namanya beda. Nah, terus koma str. Nah, kalian masukin untuk parameter kedua itu pasti parameter apa namanya, subsequence yang paling dicari gitu. Jadi yang pertama, parameter pertama itu merupakan sequence utama kita. Yang parameter kedua itu adalah parameter sequence yang paling dicari gitu. Terus kalau kita run, nah nanti ketahuan ya, ternyata tuh AA itu muncul di indeks 15 sama 21. Nah, itu sangat berguna banget biar kita tuh tahu, saintis tuh tahu kan, oh ternyata kombinasi ini tuh muncul di berapa kali gitu, di mana aja. Nah, jadi gitu sih kegunaan utamanya. Sampai sini ada yang ketinggalan? Aman? Kalau aman kita lanjut. Kamu videoin jadi pasti kamu bisa ngikutin semua ya. Bisa diulang di rumah. Iya, benar sekali. Tapi emang nggak penuh. Atau kamu langsung upload kemana gitu ya? Iya, yang upload ke YouTube. Ini panas kan dibuat video? Oke, kalau aman aku bakal lanjut aja. Nah, habis ini kita bakal visualisasi, kita bakal ngitung berapa banyak komponen ini, komponen ACGT itu dalam suatu DNA. Jadi kita bakal nyari A ini munculnya berapa kali, C ini munculnya berapa kali, G ini munculnya berapa kali, sama T itu munculnya berapa kali. Kita bakal ngitung ya setiap komponen itu
jumlahnya itu berapa gitu. Nah, ini kan juga import lagi ya. Nah, from collections import ini counter kan run. Kalau udah run nanti aku bakal bikin code baru, terus habis itu sebentar. Aku akan bikin define variable baru, misalnya namanya frekuensi untuk menandakan jumlah setiap komponen itu dalam suatu sequence. Misal frekuensi sama dengan counter. Nah, Berarti kalau mau cari ini rekaman, dia ini kamu aja. merupakan suatu Kalau mau nyari rekaman, function kamu ya. dengan Iya. parameter, dengan parameter yang iterable. Nah, contoh iterable itu gimana? Contoh iterable itu kayak misal dictionary, ini dictionary ya, dictionary terus string ya kayak gitu sih. Nah, aku bakal masukin aja. Tadi kan semisal aku mau nyari mau tahu semuanya jumlah komponennya itu masing-masing dari sini. Berarti aku bakal pakai total sequence. Nah, counter aku masukin aja. Terus aku jalanin. Nah, nanti ini masih belum muncul apa-apa, soalnya aku belum manggil. Nah, kalian kalau mau manggil itu kalian bisa print frag. Nanti dia bakal muncul. Nah, ini kelihatan. Kalau A-nya tuh ternyata muncul 7 kali, T-nya muncul 7 kali juga, C-nya 5, D-nya juga 5 gitu. Nah, semisal aku mau plotting ini ke dalam sebuah grafik ya. Jadi aku mau cari tahu dalam suatu sequence itu yang paling banyak yang mana gitu, pakai grafik. Nah, di sini kan kalau bikin grafik kan mesti pakai matplotlib. Aku bakal import lagi. Misal di sini import matplotlib. Nah, habis itu kan ketik aja py plot. Nah, di sini aku bakal singkat jadi plt aja, plt. Kayak gini. Bentar guys. Oh, bentar. Oh, ini soalnya aku belum install yang atas. Bentar. Kalian kalau jalanin import matplotlib bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa siapa? Oh, ini nggak bisa kenapa? Oh, berarti itu belum diinstal di environment-nya. Nah, kalian kalau belum install, bisa ikutin aja caraku. Kalau yang udah bisa ya, bersyukurlah kalian lah ya. pip install matplotlib. Sekarang jalanin. Ya, ini installnya agak lama sih guys. Ya, sementara itu yang udah bisa coba sedikit install terus. Wah, ini yang nggak bisa nggak sih itu yang tadi ini nggak bisa. Jangan salah nggak? Frag sama dengan counter kurung. Jadi kamu pakai apa? Total Open sequence. aja. Cobain aja. Nanti tinggal Ini aku meletoy. Berbeda. Oke, di sini
udah aku install, guys, lama banget ya. Nah, kalau udah aku install, nanti dia harusnya nggak error. Nah, udah. Kalau dia udah aku install, nanti nggak error lah, udah bisa ya. Kalau ada yang error nanti bilang aja ya. Nah, habis itu di sini sih. Habis itu, aku bakal buat code baru. Nah, jadi semisal aku mau plotting grafik ya, yang misalnya itu X itu kategorinya, yang Y itu jumlahnya gitu. Jadi kan paham gak sih? Jadi semisal aku mau plotting, tadi kan udah ketahuan G, C, A, T itu jumlahnya berapa. Jadi semisal aku mau plotting G jumlahnya segini, C jumlahnya segini, A ternyata jumlahnya paling banyak, terus T tengah-tengah lah. Nah, jadi ini juga frekuensinya gitu, misal ini 5, ini 10, ini 15 gitu. Nah, jadi kita bakal plotting Y-nya itu frekuensinya, X-nya itu kategorinya gitu. Nah, buat plotting itu kan bisa plt dot per. Nah, ini kalian lihat parameternya itu ada dua. Yang pertama X sama Y. Nah, kalau itu berarti kan kita udah tahu ya, karena kita mau plotting GCAT kan berarti kategorinya X ya. Nah, Y-nya itu berarti frekuensi. Nah, yang pertama, parameter pertama tuh dia karena kategorinya, karena X-nya itu kategori, kita tinggal panggil frekuensinya itu di bagian kategorinya. Nah, kan di sini, ini kan frekuensi itu kan bentuknya dictionary. Dictionary itu kan berarti key sama value, ya kan? Nah, di sini berarti tinggal key-nya itu kan A, T, C, G. Berarti aku tinggal panggil frac keys. Nah, terus buat parameter setelah itu kan berarti frekuensinya. Nah, frekuensinya itu kan berarti value-nya kan. Berarti tinggal ubah aja di frac values gitu. Values. Nah, terus kan kalau jalanin mesti bisa sih, tapi harusnya error kan. Nah, error nah di sini mesti masih bakal error ya. Terus kalian tinggal bentar guys, ini kan keys ya. Keys itu kan method, aku sorry lupa. Jadi keys itu kan method, jangan lupa dikasih tanda kurung. Sorry guys, tanda kurung karena dia itu kan method. Nah, jadi kayak gini, nanti bakal error ya, bakalnya ada error enggak? Ya, nanti dia bakal muncul ya plottingnya. Kalian kalau mau apa sih namanya, hiasi juga gak apa-apa. Nah, tapi kalau yang bagus itu biasanya di show nanti dia nggak bakal muncul. Nah, kayak gini sih. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan? Error. Oh, ini kan 16. Ini tukang perang. Oh, coba tanggal mas ya. Oh iya. Nah, jadi itu harusnya udah sih guys, materi kita udah selesai sih sampai sini. Udah selesai guys. Karena kalau ada yang masih bingung, tinggal tanya aja. Ya. Udah sih. Aku bakal cek attendance ya.
panggil ya satu-satu bentar. Windows P. Oke. Davanaural ada nggak ya? Davanaural nggak ada. Ini udah kan? Udah. Terus Nararia Dira